Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Riza Ibnu Adam selaku dosen pada mata kuliah Fisika Dasar hari ini dan teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, kelompok satu akan mempresentasikan hasil UAS kami yang berjudul Mengatur Water Tank Otomatis. Kelompok satu beranggotakan 12 orang. Yang pertama saya sendiri, Maura Aklela Rasyade, selanjutnya Muhammad Nabil Prayuda, kemudian Tegar Alfandi, selanjutnya Wilda Aprilia Mustikasari, kemudian Akom Hasani, lalu Fajar Rizky Aditya, dilanjut dengan Fauzan Jagi dan Iswara, kemudian Gali Hizzi Farizi, lalu Muhammad Nurholis, Suci Intania, lalu Sugi Sayudi, dan yang terakhir adalah Lydia Amanda. Pada presentasi hari ini, kelompok satu akan menjelaskan beberapa pembahasan. Yang pertama, pengertian Arduino Uno dan sensor ultrasonik. Kemudian tujuan presentasi hari ini, dan yang tentu saja karena kita hari ini akan praktikum, pasti akan ada sesi praktikum Arduino dan Leti. Untuk yang pertama adalah pengertian Arduino Uno yang akan dijelaskan oleh Wilda. Kepada Wilda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama itu materi tentang pengertian Arduino Uno. Arduino Uno merupakan salah satu papan controller mikro atau mikrokontroler berbasis datasheet Atmega 328. Papan controller ini bersifat sumber terbuka yang paling populer karena dirancang untuk memudahkan pengendalian elektronik di segala bidang. Arduino AG ini sebagai perusahaan Italia yang memegang merek Arduino melakukan kegiatan bisnisnya dengan memproduksi beberapa papan controller lainnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Wilda atas penjelasannya mengenai pengertian dari Arduino Uno. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai pengertian dari sensor ultrasonik yang akan dijelaskan oleh Muhammad Nurholis. Kepadanya Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah alat yang beroperasi dengan memanfaatkan pantulan gelombang suara untuk mengidentifikasi keberadaan suatu objek yang berada di depannya. Sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz atau mengukur jarak dan waktu tertentu. Selain itu, untuk mengukur jarak, sensor ultrasonik juga memiliki kemampuan untuk mendeteksi keretakan dan jenis benda yang mampu memantulkan sinyal. Sensor ultrasonik terdiri dari dua komponen utama, yaitu yang pertama sebagai unit pemancar dan unit penerima, dan yang kedua adalah untuk bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Rentang frekuensi kerjanya berkisar antara 40 kHz sampai 400 kHz yang berada di atas rentang gelombang suara. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Nurholis atas penjelasannya mengenai pengertian sensor ultrasonik. Selanjutnya akan ada penjelasan dari tujuan yang akan dijelaskan langsung oleh Akram Hasan. Kepadanya dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baik, tujuan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menjelaskan bagaimana mengatur tingkat air dalam tangki secara otomatis dengan menggunakan argon dan LED view. Hal ini bisa melibatkan sensor untuk mendeteksi tingkat air, kontrol motor atau ratup untuk mengatur aliran air, dan antarmuka visual menggunakan LED view untuk memantau dan mengontrol prosesnya. Terima kasih. Saya kembali ke Terima kasih kepada Akram atas penjelasannya mengenai tujuan. Selanjutnya akan ada pembahasan dan penjelasan dari Tegar Alfarizi mengenai praktikum Arduino dan Leti. Saya serahkan kepada Tegar Alfarizi. Oke, baik, terima kasih moderator. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang codingnya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh ada 12 pin yang saya pakai.
atau yang kami pakai. Yang pertama tuh ada LED hijau 1 dengan pin 2, kemudian LED merah 1 dengan pin 3, kemudian eco pin 1 dengan pin 4, kemudian ada 3 pin 1 dengan pin 5. Selanjutnya ini untuk bagian ini untuk sensor 1, kemudian bagian ini untuk sensor 2, dan yang ini untuk sensor 3. Jadi di sini kami menggunakan 3 sensor ultrasonik. Nah, untuk point setup-nya di sini kami men-setup LED hijau sebagai output, kemudian LED merah sebagai output, kemudian trigger pin atau trig pin ini kami set sebagai output, dan echo pin-nya kami set sebagai input. Begitu pula dengan sensor yang kedua, kemudian dengan sensor yang ketiga ini sama. Nah, masuk ke bagian point loop-nya. Di sini kami meninisialisasi duration 1, duration 2, kemudian duration 3, dan distance 1, distance 2, dan distance 3. Nah, di sini kami menggunakan settingan agar si sensornya itu bisa bekerja. Jadi itu hanya default lah kalau dibilang. Jadi nanti kan si sensor ultrasonik itu ada 2 ya. Yang satu ada yang mengirimkan gelombang frekuensi, dan yang satu lagi ada yang menerima gelombang frekuensinya. Jadi ini codingan defaultnya mungkin. Ini untuk sensor yang kedua, kemudian ini untuk sensor yang ketiga. Nah, di sini ada logik dari codingnya. Di sini untuk sensor 1 ya, atau untuk tank 1 lah, tangki air 1. Jika jaraknya itu 0, berarti tangki maaf, LED hijaunya akan mati, kemudian LED merahnya akan hidup. Ini berarti si tangki airnya itu kosong. Kemudian jika di stand-nya sama dengan 9, LED hijaunya hidup dan LED merahnya mati, ini berarti si tangkinya tuh penuh. Nah, untuk penuhnya ini kami setting untuk tangki 1 tuh hanya 9, kemudian untuk tangki kedua kami setting untuk ketinggiannya itu 10, dan untuk tangki yang ketiga atau yang terakhir kami setting ketinggiannya itu 8. Ini hampir sama logiknya, hanya ketinggian airnya saja yang berbeda. Untuk di sini tuh untuk mengeluarkan output nih, serial print. Nah, baik, kita lanjut ke Proteusnya. Nah, ini rangkaian sudah kami buat. Di sini ada pertama tuh Arduino Uno, kemudian LED yang merah dan juga yang hijau, dan sensor ultrasoniknya. Nah, di sini kan ada 2 kayak mata itu ya. Jadi itu salah satunya ada yang mengirimkan gelombang frekuensi dan satunya lagi menerima gelombang frekuensinya. Untuk pin yang dipakai itu dari pin nomor 2 hingga pin nomor 13. Baik. Nah, kemudian untuk si program filenya, kami menggunakan ini yang dari outputnya si Arduino. Jadi pada bagian ini, inno.hex ini kami copy, kemudian kami masukkan ke sini, program file yang ada di Proteus. Akhirnya si Arduino ini bisa bekerja dengan baik. Nah, selanjutnya kita next ke ininya, reviewnya. Di sini ada dapat dilihat ya, ada tank 1, tank 2, dan tank 3. Nah, untuk tank 1 tadi kita isikan untuk penuhnya itu 9. Kalau tank 2 itu penuhnya 10, dan tank 3 penuhnya itu 8. Nah, untuk blok diagramnya bisa kita lihat terlebih dahulu. Jadi di sini ada slide-nya, di sini untuk yang dia mengatur airnya untuk keluar. Kemudian di sini ada logiknya lagi. Jadi yang paling tinggi itu 9, kemudian yang paling rendah itu 0. Jadi nanti akan masuk ke tank 1. Tadi kan kita udah ngedefinisinya kalau tank 1 tuh penuhnya 9, tank 2 penuhnya 10, dan tank 3 penuhnya 8. Nah, untuk si tank 1 ini jika 9 ya, jika sudah 9 maka akan menyala LED dari tank full. Nah, untuk kemudian untuk tank 1 lagi, jika tanknya tidak berisi atau 0, maka akan
eh, mengeluarkan output tank kosong. Untuk yang tank 2 itu hampir sama, tapi karena di sini 10 ketinggian maksimalnya, jadi di sini juga 10 untuk logic ini sama dengannya. Kemudian untuk yang terakhir, ketinggian maksimalnya itu 8, dan di sini juga 8 yang dipakai. Nah, balik lagi ke yang tadi simulasinya. Jadi jika disimulasikan, ini kan masih slide sini ya, masih kosong, kemudian di play, maka yang menyala tuh LED merahnya, tank kosong, tank kosong, tank kosong. Tapi jika ini di slide dan di fullin, kemudian di play, nah maka ini akan menyala yang LED hijau. Nah, kalau dilihat tank 1 tuh di 9, tank 2 di 10, kemudian tank 3 tuh di 8, seperti yang sudah disetting tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan, selebihnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tegar yang telah menjelaskan mengenai penjelasan dari praktikum Arduino dan juga lab view-nya. Mungkin itu saja dari kelompok 1 yang bisa menjelaskan mengenai mengatur water tank otomatis. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang berkenan bagi hati para hadirin ataupun Bapak Riza yang menonton video ini. Semoga kedepannya kita dapat mengambil ilmu yang banyak atas presentasi pada kelompok 1 hari ini. Saya Maura Klarsyade, selaku moderator izin presentasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.